Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Reni Razmayanti dengan NPM 101200034, Prodi Manajemen kelas C3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pengertian negosiasi menurut Robbins tahun 2003, yaitu negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Pihak-pihak tersebut saling bertukar barang dan jasa. Mereka berupaya untuk menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi masing-masing pihak. Proses negosiasi. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan dan persiapan. Proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi harus dilakukan dengan bijak. Yang kedua, menentukan aturan. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Pada proses ini, seorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang harus dinegosiasikan. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkannya. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Ketika selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah yang kepentingannya. Tahap kelima yaitu penutupan dan implementasi. Pada tahap ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Sedangkan menurut Chase, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting, yaitu persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Keterampilan bernegosiasi terdapat 7. Yang pertama, menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kunci terpenting dalam negosiasi. Seseorang negosiator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Karena jika komunikasi kurang jelas, bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merubah situasi negosiasi. Selain intonasi dan artikulasi, perhatikan juga bahasa tubuh kalian. Karena bahasa tubuh juga bisa mendukung apa yang sedang kamu sampaikan. Jika kamu gugup atau bingung, semua ini dapat terlihat jelas oleh lawan bicara. Yang kedua, kemampuan menganalisis masalah dan problem solving. Tidak hanya mahir dalam berkomunikasi, seorang negosiator yang efektif harus mampu menganalisis sebuah masalah dan menentukan kepentingan dari tiap pihak yang terlibat. Memahami masalah dengan jelas bisa membantu untuk mencari solusi terbaik untuk masalah tersebut. Setelah melakukan analisis masalah, akan mampu mengidentifikasi isu-isu, ketertarikan pihak yang terlibat, dan serta tujuan akhirnya. Yang ketiga, persiapan yang cermat. Sebelum memulai proses negosiasi, seorang negosiator yang baik harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Tentukanlah hasil apa yang ingin kamu capai dalam negosiasi ini. Yang keempat, mendengarkan secara baik. Selain andal dalam berkomunikasi, seorang negosiator juga harus bisa menjadi pendengar yang secara aktif. Maksudnya, kamu bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan baik. Tidak hanya sekadar mendengarkan saja, tapi tidak paham apa maksudnya. Yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi.
Kontrol emosi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses negosiasi. Pihak yang tidak sanggup mengatur emosinya seringkali akan menjadi pihak yang akan menyesali keputusan atau ucapan saat negosiasi berakhir. Walaupun terkadang negosiasi dalam berjalan dengan alot dan membuat frustasi, seorang negosiator yang baik akan menjaga emosinya tetap terkontrol selama proses negosiasi berlangsung. Yang keenam, tunjukkan komitmen. Untuk memastikan negosiasi yang kamu lakukan telah efektif, kamu perlu meyakinkan pihak lain bahwa kedua belah pihak memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam kesuksesan negosiasi ini. Yang ketujuh, ketahui gaya negosiasi pihak lawan. Proses dan hasil dari negosiasi tentunya akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, kamu harus pintar dalam mempelajari karakteristik pihak lawan. Kenali tipe dan sifatnya, apakah pihak lawan termasuk ke dalam tipe yang to the point dan tidak suka negosiasi terlalu panjang, atau termasuk ke dalam pihak yang banyak akal atau hard player. Dari sini kamu dapat menyesuaikan gaya negosiasi yang akan digunakan. Tipe-tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Tipe negosiator ini akan menghalalkan segala cara untuk menangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator bodoh. Tipe negosiator ini cenderung menghendakkan kekalahan dari kedua belah pihak. Ia tidak akan ingin ada pemenang dalam negosiasinya. Yang ketiga, negosiator profesional. Tipe negosiator ini akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan bagaimana memperoleh apa yang diinginkan karena sudah mempunyai pengalaman dan keterampilan bernegosiasi. Tipe ini juga banyak tahu tentang lawan negosiasinya. Yang keempat, negosiator naif. Tipe negosiator ini adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan bernegosiasi, bahkan cenderung percaya begitu saja pada lawan pembicaranya. Berikut video saya dan Tika Kartika, teman saya, sebagai contoh dari negosiasi. Mbak, sini Mbak. Ya. Ini harganya berapa ya Mbak? Oh, itu 20.000. Ah, biasanya juga di tempat saya yang jadi 10.000. Oh, nggak bisa 10.000. Soalnya ini beda dari yang lain. Nggak bisa kurang nih. Nggak bisa, Ibu. Kalau jadi harga 10.000 saya beli 2. Oh, nggak bisa, Ibu. Itu udah dari perusahaannya kayak gitu harganya. Benar Mbak? Nggak bisa Mbak? Iya, nggak Ini bisa. 10.000. Nanti kalau benar 10.000 saya beli 2. Iya, nggak bisa, Ibu. Dari contoh video negosiasi tersebut termasuk ke dalam negosiator profesional karena terlihat dari pembeli yang melakukan negosiasi dengan menawar harga barang dan penjualnya menolak tawaran harga tersebut karena memang harga yang sudah dibanderol oleh perusahaan tidak bisa ditawar. Lalu si pembeli menerima dan memahami hal tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai negosiasi bisnis. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.